Oke sahabat, berjumpa lagi di channel Bang AT. Oke ya, sahabat semuanya, kali ini kita akan coba membahas tentang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang jika harus mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yang kadang-kadang ini jarang diperhatikan, tetapi saat mendaftar tertolak karena tidak memenuhi persyaratan ini. Apa saja itu? Maka kita akan bahas sampai selesai berdasarkan pengalaman juga. Namun sebelum kita lanjut untuk pembahasan, terlebih dahulu silakan kawan-kawan subscribe channelnya supaya channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan info-info terupdate untuk sahabat dan kawan-kawan semuanya. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang syarat-syarat umum yang harus dipenuhi seseorang ketika ingin mendaftar sebagai CPNS. Jadi menurut pasal 23 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian negeri sipil, pada dasarnya bahwasanya setiap warga negara itu dapat melamar sebagai PNS apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nomor 1, minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun saat melamar. Ya, sahabat-sahabat semuanya, jadi maksudnya adalah minimal itu 18 tahun dan maksimal 35 tahun di saat melamar. Jadi memang kalau untuk mendaftar CPNS tidak bisa lebih dari 35 tahun. Makanya bagi yang sudah baru tamat kuliah atau yang masih di bawah 35 tahun, makanya maksimalkan kesempatannya dengan baik-baik dan juga persiapannya. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ya, ingat ya, garis bawahi bahwasanya minimal 2 tahun. Makanya bagi kawan-kawan yang ada ingin menjadi seorang CPNS atau ASN, maka usahakan betul tidak terlibat dengan tindakan-tindakan kriminal atau bahkan bisa berdampak kepada dipenjara ya. Karena ini sangat berefek kepada kesempatan kita untuk mendaftar sebagai CPNS. Yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan tersendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi kawan-kawan dan sahabat semuanya, jika yang sekarang masih berada di lembaga instansi swasta, pastikan betul bahwasanya kawan-kawan itu bekerja dengan baik. Kalaupun nanti akan keluar karena ada perencanaan untuk tes CPNS atau ASN, maka usahakan berhentinya itu juga dengan baik-baik. Karena salah satu poin yang wajib dipenuhi oleh seorang calon pegawai negeri sipil adalah bahwasanya berhenti atau resignnya dari lembaga sebelumnya adalah dengan posisi terhormat, bukan tidak dengan hormat. Karena ini biasanya berhenti itu karena ada kasus ya, atau karena terpidana atau yang lain-lainnya. Yang keempat adalah tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kalau ini jarang ya, karena kan semua pekerjaan ini adalah berstatus sebagai ASN atau PNS. Kemudian yang kelima adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat politik praktis. Jadi intinya memang kawan-kawan saat mendaftar sebagai CPNS itu memang statusnya itu tidak boleh sebagai anggota partai politik maupun sebagai yang ikut serta aktif dalam praktek politik praktis ya. Contoh sebagai tim sukses yang terdaftar di KPU langsung, ataupun sebagai caleg ya. Intinya adalah kawan-kawan di saat akan mendaftar sebagai CPNS itu adalah netral atau bersih 0,0% dari yang sifatnya
partai politik atau praktek politiknya. Terus bagaimana dengan kawan-kawan yang sudah terlanjur sebagai pengurus partai politik? Ya, berarti saat pendaftaran harus melampirkan surat pemberhentian atau mengundurkan diri dari partai politik yang ditandatangani oleh pengurus partai politik tersebut. Ya, mungkin cuma itu salah satu jalan keluarnya. Yang keenam adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang akan dilamar. Jadi di sini maksudnya adalah bahwasanya jabatan yang akan kita lamar itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Contoh, kalau kita adalah sarjana seni ya, tapi sarjana seni murni, akan tetapi kita mau mengambil pendidikan pendidikan seni gitu ya. Jadi bedanya adalah seni murni ini dia tidak memiliki sertifikat pendidik, sedangkan pendidikan seni dia memiliki sertifikat pendidik. Pas waktu kita melamar mungkin bisa saja kita tembus atau lulus karena mungkin ya sistem error atau hal lainnya. Akan tetapi di saat kita nanti pemberkasan akhir, kita otomatis akan digugurkan karena tidak sesuai dengan permintaan. Jadi kan di awal-awal kita sudah sibuk-sibuk belajar, sudah berusaha, ditambah lagi dengan cemas menunggu pengumuman, pas tahap akhir kita digugurkan. Sangat disayangkan. Kemudian yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani sesuai kualifikasi jabatan yang akan dilamar. Teman-teman dan sahabat semuanya, untuk poin ini adalah biasanya yang dites itu adalah tentang bebas dari narkoba atau obat-obat psikoterapi lainnya ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memang ada rencana untuk jadi seorang ASN atau mengikuti tes CPNS, pastikan betul teman-teman tidak terlibat dengan obat-obatan ini. Karena selain terhalang untuk mengikuti tes CPNS, maka ini juga bisa mengurangi atau menurunkan standar kesehatan kita sendiri. Ya. Kemudian kita masuk pada nomor 8 atau nomor terakhirnya, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat semuanya, memang di tahap awal itu kita sudah memilih ya formasi instansi yang ingin kita lamar. Memang pas waktu SK pertama itu kita keluar atau ditempatkan di tempat yang kita tuju. Akan tetapi di perjalanannya bisa saja nanti kita akan dimutasi atau dipindahkan kemanapun. Maka salah satu persyaratan yang terakhir adalah kita harus bersedia ditempatkan dimanapun. Ya tentu ini sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Silakan kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe-nya, kemudian menuliskan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti admin akan berusaha untuk menjawab di kolom komentar langsung atau nanti dengan cara membuat video selanjutnya. Tentu menjawabnya tentu dengan mencari data terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.